Shalom kekasih Kristus, kita dalam mengiring Tuhan Yesus mungkin sudah lama, tetapi dalam menjalani hidup sebagai pengikutnya seringkali masih hidup dan menjalani kehidupan lama karena tidak berani menyangkal diri untuk membayar harga menjadi manusia baru. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, dengarkan renungan ini sampai akhir agar kita dalam mengiring Tuhan berani untuk mengambil langkah yang lebih serius lagi dalam menjalani keimanan dalam Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam kesempatan yang indah ini kami dapat mengucapkan syukur karena kami menerima kesempatan yang indah kembali untuk mendengarkan firman-Mu melalui renungan ini. Berbicaralah Tuhan untuk kami, agar firman yang disampaikan memberikan satu kekuatan di dalam iman percaya kami. Bahkan bukan lagi menjadi pribadi yang mudah mengeluh, tetapi pribadi yang dapat menjalani kehidupan penuh dengan iman kepada Tuhan, sehingga berani menyikapi, menjalani kehidupan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin kami dan biarlah firman yang disampaikan jatuh ke tanah hati kami yang paling baik, sehingga firman itu menghasilkan buah-buah yang menyukakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Melekat dalam Tuhan bertema menyangkal diri. Firman Tuhan terdapat dalam Matius 16 ayat 24, demikian firman-Nya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kekasih Kristus, kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, di mana kita menerima jaminan keselamatan, bukan berarti kita tidak melakukan perubahan dalam menjalani kehidupan. Kita harus mengenakan manusia baru, dan dalam menjalani hidup sebagai murid Kristus dengan status manusia baru, kita harus dapat menyangkal diri. Penyangkalan diri memang merupakan pelajaran yang sulit dan keras dan bertentangan dengan kemanusiaan secara jasmania. Namun, tindakan ini tidak lebih dari apa yang telah Yesus lakukan sebagai guru, dan kita sebagai muridnya sudah sepatutnya mengikuti apa yang telah Dia berikan teladan, agar kita pun dapat menyangkal diri kita sendiri. Konsep penyangkalan diri ditemukan di sepanjang Perjanjian Baru. Konsep itu adalah pokok dari kehidupan Kristen, di mana kita memikul salib kita dan mengikuti Kristus. Mati terhadap keinginan pribadi adalah bagian dari kelahiran kembali. Pribadi kita yang lama mati dan digantikan oleh pribadi kita yang baru, sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ketika kita diselamatkan, orang Kristen tidak hanya dilahirkan kembali, kita terus menyangkal diri sebagai salah satu bagian pengudusan. Dengan demikian, kematian terhadap kehendak pribadi ini merupakan satu peristiwa yang dilanjutkan di sepanjang kehidupan kita. Yesus berulang kali mengajar para muridnya tentang memikul salib dan mengikuti dirinya. Tuhan Yesus telah menjelaskan bahwa jika ada yang hendak mengikutinya, harus menyangkal diri dan menyerahkan hidupnya, baik secara rohani, secara simbolis, bahkan secara jasmani jika diperlukan. Jadi syarat menjadi pengikut Kristus sebagaimana Tuhan Yesus katakan agar menyangkal diri, seperti dikatakan dalam Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kekasih Kristus, menyangkal diri merupakan tidak lagi memikirkan kepentingannya sendiri. Hidup yang di dalam penyangkalan diri berarti hidup yang di dalamnya ada perubahan yang nyata. Karena saat kita hidup dalam Tuhan dan bila kita kembali mengingat akan kehidupan kita di masa lalu, rasanya kita malu tentang kehidupan yang telah kita lakukan. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan tentang kehidupan di masa lalunya adalah sampah. Tertulis dalam Filipi pasal 3 ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya.
Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi orang yang menyangkal diri mengikut Tuhan, ia harus tinggalkan masa lalunya. Mungkin masa lalu kita jahat sekali, di mana dahulu hidupnya seperti seorang penjahat atau lebih kasar seperti bajingan. Tetapi setelah menerima Yesus, kita dapat mengatakan, ayo ikut Yesus seperti aku. Artinya segala-galanya yang berhubungan dengan kehidupan masa lalu yang buruk telah disingkirkan dan sungguh terjadi perubahan hidup 180 derajat. Menyangkal diri juga bermakna merendahkan diri atau tidak mempertahankan haknya sendiri dan tidak lagi memikirkan kepentingannya sendiri. Tindakan ini membutuhkan komitmen untuk mati terhadap cara hidup yang lama yang berdosa. Tercatat dalam Roma 6 ayat 4-8 dan dilahirkan kembali di dalam Kristus. Paulus menggambarkan proses kematian terhadap diri sendiri sebagai hidup di mana ia telah disalibkan dengan Kristus, sebagaimana tertulis dalam Galatia 2 ayat 19-20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kehidupan lama Paulus dengan segala kecenderungannya untuk berdosa dan mengikuti pola dunia sekarang telah mati, dan Paulus yang baru adalah menjadi tempat kediaman Kristus yang hidup di dalamnya dan melaluinya. Kita sebagai orang yang telah menjadi manusia yang baru dan beroleh jaminan keselamatan, maka hidup yang kita jalani adalah hidup yang harus berjuang untuk menyangkal diri. Karena setelah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kehidupan lama dan kebiasaannya yang masih ada, maka kita harus berjuang untuk menjadi manusia yang baru. Dan itu butuh tindakan untuk menyangkal diri yang kuat. Jadi menerima jaminan keselamatan bukan berarti tidak lagi menindaklanjuti dengan tindakan iman lainnya, melainkan kita perlu menanggalkan kehidupan lama dengan sikap menyangkal diri agar hidup kita dapat menyenangkan Tuhan. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan, karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada hari ini, di mana Engkau mengajarkan kebenaran firman-Mu agar kami dapat menyangkal diri kami. Karena ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami harus membawa kehidupan kami, yaitu menjadi kehidupan yang baru. Dan untuk memiliki kehidupan yang baru, maka kami perlu menyangkal diri kami, karena masih ada kehidupan yang lama yang harus kami ubah dalam pengiringan kami kepadamu untuk sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami juga memohon kepadamu agar Roh Kudus memberikan kemampuan dan kekuatan dalam kehidupan iman kami, supaya kami dapat menjalaninya dan kami diberikan kemampuan untuk menyangkal diri kami seperti apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.